Halo semua, balik lagi bersama saya Indra Fatan dan sekarang saya ada di dealer Hyundai Pancoran. Nah, di samping saya ini adalah Hyundai Staria tipe Signature 7-seater. Nah, mau seperti apa kelebihan dari mobil ini? Kita simak videonya. Nah, secara global, Hyundai Staria ini merupakan penerus dari Hyundai X1 ataupun Starex. Nah, di Indonesia sendiri, X1 ini sudah dijual sejak tahun 2008. Berarti kurang lebih sekitar udah belasan tahun ya, 12 atau 12, 13 atau 14 tahun begitu. Pokoknya X1 ini sudah menjadi salah satu mobil Hyundai terpopuler di Indonesia. Karena bukan hanya digunakan oleh kebutuhan pribadi seperti artis, pengusaha, dan segala macam, tapi juga digunakan oleh pengusaha seperti jadi ambulans, kemudian jadi angkutan travel Jakarta-Bandung, dan lain-lain semacamnya seperti itu, yang membuktikan ketangguhan X1 ini di jalanan Indonesia. Nah, sekarang ini yang membedakan antara Staria dengan X1 adalah harganya. Kalau sebelumnya di X1 itu harganya itu sekitar 500 sampai 600 jutaan aja. Tetapi di Staria ini harganya jauh meningkat pesat, yaitu dimulai dari harga 888 juta untuk tipe Signature 9-seater, sedangkan untuk tipe Signature 7-seater harganya menembus 1 miliar lebih dikit. Jadi kelihatan kan bahwa Staria ini benar-benar diposisikan naik kelas setara melawan dengan Alphard. Tapi menurut Hyundai, X1 ini tetap masih dijual, tetapi fokusnya untuk kebutuhan pasar komersial saja seperti itu. Nah, sekarang masuk ke bagian eksteriornya. Kesan pertama saya melihat tampilan depan dari Hyundai Staria ini adalah dua kata: futuristik dan anti mainstream. Nah, futuristik ini kelihatan banget kan, lebih kelihatan dibandingkan dengan unsur mewahnya. Biasanya kalau MPV mewah seperti ini, yang paling ditonjolkan adalah kemewahannya. Banyak-banyak chrome di bagian tampilan depannya seperti Toyota Alphard begitu, dan mencapai kesan yang premium. Tapi di Hyundai Staria ini dia justru lebih kelihatan unsur futuristika dibanding mewahnya. Nah, aku mau sebutin dulu futuristikanya ada di bagian lampu sini yang paling kelihatan banget. Jadi, biasanya kan kalau peletakan lampu itu kan diletakkan di bagian sini, bagian atas untuk lampu utamanya begitu. Tetapi di bagian atasnya itu justru buat lampu buat DRL sama lampu senjanya seperti itu. Jadi kalau misalkan menyala lampunya itu bakal sangat keren banget, apalagi pas lagi malam-malam. Ini benar-benar kelihatan seperti helm Robocop ya. Lalu untuk lampu utama itu diletakkan di bagian bawah sini nih, yang bagian kotak begini dengan list chrome ya. Jadi ini udah menggunakan teknologi LED dan dia ada aksen kayak kotak S seperti itu. Jadi kotak-kotak memberikan kesan yang unik juga kan. Ini bagian atas buat lampu sen, ini bagian tengah buat low beam dan high beam juga. Nah, terus lagi bicara soal kemewahannya ini. Nah, ini kita bicara soal kemewahannya itu, ini paling kelihatan di ornamen chrome-nya juga nih seperti ini ya. Tapi biasanya kalau MPV mewah ini dia kan chrome-nya kan ngejreng banget ya. Tapi kalau di Hyundai Staria ini dia chrome-nya itu justru disamarkan. Jadi dia nggak ngejreng banget dan warnanya itu kelihatan seperti chrome-nya tembaga begitu. Nah, Staria ini dia juga punya dua opsi chrome, yaitu dark chrome dan brush chrome. Nah, brush chrome ini seperti warna kayak gini ya. Ini brush chrome ini kayak chrome warna tembaga begitu, yang tersedia di warna putih, hitam, dan juga silver. Sedangkan untuk yang dark chrome itu justru ada di warna abu-abu aja begitu. Nah, ornamen chrome ini dia ada di airdam ini yang kayak berlian seperti ini. Lalu juga ada list lampu, di setar lampunya juga. Serta di sini juga ada emblem Hyundai yang juga dikasih chrome tembaga seperti ini. Keren juga ya. Dan di bawahnya juga ada ornamen juga seperti ini ya. Nah, tapi yang nggak kalah menarik selain ornamen chrome yang unik begitu, ini juga bagian kayak misalkan tempat buat plat nomor, kemudian kayak dekat lampu juga. Biasanya kan kalau kayak gitu kan standar aja pos begitu, tapi sama Hyundai dia dikasih ala-ala ornamen diamond berlian gitu. Jadi kesannya tuh enggak monoton buat sebuah MPV mewah. Pokoknya untuk sebuah MPV premium, MPV mewah begitu, ini Hyundai Staria ini memberikan kasih desain yang sangat futuristik, anti mainstream, beda sama MPV sekelasnya seperti itu. Sekarang lanjut ke bagian sampingnya. Lanjut lagi ke bagian samping dari Hyundai Staria. Ini sebenarnya dari bagian samping ini kelihatan banget gedenya mobil ini. Karena memang mobil ini panjangnya itu sudah menembus 5,2 meter dengan tinggi 1,99 meter alias nyaris 2 meter. Jadi bisa dibilang mobil ini lebih panjang dan lebih tinggi dibandingkan dengan Hyundai H1 yang dijual dulu seperti itu. Dan kita desain banget ya, desain ini benar-benar mengotak ya. Tapi di sisi lain, terutama di bagian depan sini, ke moncong bagian depan ini justru kayak telur. Jadi kayak kombinasi antara kotak sama telur gitu ya. Dan juga yang menarik sih, ini kelihatannya desain ini kelihatan rata banget, nyaris rata, meskipun ya ada tonjolan buat rodanya sih seperti itu. Nah, bicara soal ornamen dari brush chrome sendiri, ini sebenarnya ada di beberapa bagian nih. Contohnya di bagian spion ini, spionnya agak cukup mengotak ini dengan lampu sen juga.
Terus juga ini handle pintunya yang di bagian atas ini udah ada chrome-nya, dan peleknya. Nah, peleknya ini udah menggunakan ornamen brass chrome juga seperti ini, ukuran 18 inci, dan peleknya dan desainnya sendiri ini kelihatan kayak apa ya? Kayak logo stasiun TV begitu, kayak diamond juga ya. Dia menggunakan ban Kumho Port Trans, ukurannya itu sekitar berapa tuh? 23555 R18. Nah, ini ban ini juga digunakan buat buat minibus, buat komersial seperti itu ya. Terus juga untuk fiturnya, untuk Staria ini dia tentu saja menggunakan pintu geser seperti Hyundai H1. Tapi di Hyundai Staria ini sekarang dia punya fitur namanya Smart Power Tailgate. Jadi Smart Sliding Door. Jadi begitu kita deketin pintu gesernya dan kita bawa kuncinya, itu kan langsung otomatis kebuka seperti itu. Jadi nggak perlu pegang pintunya, dia kan langsung kebuka pintu gesernya. Tapi memang dia masih membawa ciri khas dari Hyundai H1 yang dulu, yaitu ini kaca sampingnya ini dia masih berupa pintu geser seperti ini. Jadi kayak kaca loket begitu. Memang sih nggak begitu praktis seperti kaca samping biasa, tapi memang setidaknya memberikan bukti bahwa setidaknya Hyundai tetap kasih kaca samping walaupun dengan model loket seperti ini ya. Sekarang kita menuju ke bagian belakangnya. Nah, masuk ke bagian belakang dari Hyundai Staria ini, sebenarnya menurut saya sih ya, desainnya ini memang tidak se-eksentrik tampilan eksterior lainnya, terutama di bagian depannya itu. Dia bagian belakangnya dia cenderung biasa aja, tipikal MPV kotak begitu. Cuma yang menurut saya yang paling unik dan menarik adalah lampunya nih. Lampunya sendiri ya memang model vertikal kayak biasanya, tapi di dalamnya ini ada desain yang merupakan filosofi desain dari Hyundai terbaru, yaitu parametric pixel seperti itu. Jadi ini parametric pixel ini dia bentuknya kotak-kotak seperti ini yang juga digunakan di mobil listrik Ioniq 5 seperti itu. Tapi bedanya kalau Ioniq 5 itu dia lampunya itu kan horizontal, sedangkan di Staria ini karena dia MPV kotak maka dia lampunya di vertikal seperti ini. Nah, lampunya sini dia tentunya sudah menggunakan LED ya, LED semuanya begitu. Lalu di bagian bawahnya lampu side yang sudah sekuensial model running, dan di bagian bawahnya lagi ada untuk lampu mundurnya. Terus juga ini yang menariknya, wipernya itu bukan diletakkan di bagian sini, tapi justru diletakkan tersembunyi di balik spoiler seperti, jadi diletakkan di bagian atas sini ya, nggak begitu kelihatan kalau dari jauh. Terus juga untuk ornamen brass chrome-nya sendiri ini ada juga di bagian belakang, kayak misalkan emblem Hyundai-nya, ada tulisan Staria-nya juga. Terus juga emblem 2.2D atau mesin diesel 2200 cc juga pakai emblem chrome juga, dan di bagian bawahnya ini juga ada ornamen chrome juga seperti itu, serta ada sensor parkirnya juga. Nah, sekarang menuju ke bagian bagasinya. Sekarang masuk ke ruang bagasinya dari Hyundai Staria. Kayak gini bukan caranya. Dia sudah menggunakan fitur Power Tailgate, dan dia juga punya fitur istimewa lagi yaitu Smart Power Tailgate. Jadi ini bukan Power Tailgate biasa. Pada prinsip ya fiturnya sama seperti Smart Power Sliding. Jadi kita tinggal pegang kuncinya, kunci kantongnya aja di sana begitu. Lalu kita tinggal deketin pintu bagasinya, maka pintu bagasinya akan langsung kebuka tanpa harus pegang handle pintu bagasinya seperti. Jadi akan langsung kebuka. Nah, kayak gini ruang bagasi dari Hyundai Staria. Sebenarnya untuk mobil sebesar ini memang bagasinya jadi cukup kecilan begitu ya. Ya mungkin bisa muat barang belanjaan gitu yang cukupan gitu. Tetapi sebenarnya Hyundai juga punya alternatif lain kalau misalkan merasa bahwa ruang bagasi ini kurang begitu luas, dengan cara menggeser kursi jok baris ketiga ini seperti ini. Nah, jadi kita bisa majuin seperti ini karena memang kursinya juga bisa dimajukan kan, jadi bisa memudahkan untuk bawa barang bagasi yang lebih banyak. Atau kalau masih masa kurang puas lagi, kita tinggal ngelipat bagian bawah joknya, tinggal seperti ini. Tuh, dia akan langsung kelipat dan itu akan bisa majuin lagi seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini ruang bagasi dari Hyundai Staria. Nah, selain itu dia juga menurut saya sih untuk bagasinya ya, ruang bagasinya memang karena MPV kotak, maka dia bisa luas sekali, barang bawahnya bisa bawa barang-barang tinggi seperti itu. Tapi memang menurut saya mungkin tidak sepraktis seperti misalkan Alphard gitu. Alphard yang bisa dinaikkan kursinya seperti itu, jadi ruang bagasinya itu jadi makin bertambah luas. Tapi setidaknya Hyundai punya cara tersendiri untuk membuat ruang bagasi ini lebih luas seperti itu. Nah, sekarang masuk ke bagian interiornya. Sekarang masuk ke desain interior dari Hyundai Staria. Nah, menurut saya sih ya, untuk desain dashboardnya ini kesannya ini bedanya. Kalau di eksterior kan futuristik, tapi kalau di interior ini dia dashboard ya terutama itu kesannya itu minimalis banget tuh. Dia cenderung nggak begitu banyak desain yang terlalu aneh-aneh begitu ya. Tapi justru dengan desain seperti ini justru sangat berdampak positif untuk visibilitas. Karena apa?
ini apa ya, Starry ini merupakan kombinasi yang bagus. Pertama-tama joknya tinggi, terus kemudian desain dashboardnya cenderung agak rendah ya posisinya gitu, dan kemudian kacanya ini, kaca samping itu juga gede banget gitu, jadi untuk naik kemana-mana juga enak banget gitu. Wah, pokoknya kalau misalkan berkendara di jalan raya ini pasti enak deh buat ngeliat ada, misalkan ada mobil atau motor lewat atau orang lewat, itu akan jadi lebih gampang seperti itu. Nah, terus untuk setirnya, ini setirnya nih mirip seperti setir Hyundai kebanyakan yang kekinian kayak Hyundai Sonata, Hyundai Creta, Hyundai Tucson, seperti ini desainnya seperti itu yang modelnya 4-spoke ini. Nah, sebelah kiri ini buat tombol audio, buat untuk radio, musik kayak gitu. Nah, sebelah kanan ini buat cruise control, dia belum adaptive cruise control tapi dia masih cruise control biasa, serta dia buat ngatur MID juga, dan di bagian sini ada buat pedal shift juga. Nah, di sini ini yang menarik, biasanya saya ini jarang mereview tuas kayak tuas lampu, tuas wiper gitu, tapi di Starry ini ternyata cukup unik loh, karena bahkan untuk kayak tuas wiper dan tuas lampunya ini dia dikasih satuan kayak diamond gini, jadi kesannya tuh nggak monoton buat sebuah mobil, apalagi untuk MPV yang mewah seperti ini. Nah, di bagian depan sini ada 2 buah laci di sini, ya kan, di sini, dan juga di balik head unit seperti ini, ya kan. Ini gampang banget kalau misalkan mau taruh-taruh barang-barang yang diperlukan di laci ini. Dan sini juga ada cup holder ya di situ. Nah, terus sini ini ada panel instrumen sendiri udah full digital, beda total sama yang dulu X1 yang monoton biasa aja begitu. Tapi yang sini udah full digital dengan ukuran sekitar 10 inchian begitu layarnya. Modelnya floating seperti ini, dan kita bisa melihat berbagai informasi yang ada di sini. Ada kayak konsumsi BBM, ada kemudian jarak tempuh juga, ada digital speed, terus juga bisa setting fitur-fitur di sini kayak tuh tampilan juga, dan juga untuk kayak tire pressure monitoring system dan fitur-fitur safety di mobil ini juga. Nah, tampilan seperti ini juga bisa kita ubah-ubah sesuai dengan drive mode. Drive mode ini dia ada normal, eco, dan sport. Serta kita juga punya satu tampilan yang sangat spesial yang hanya bisa dilakukan melalui menu setting di mobil ini lewat cluster, kemudian time selection, dan kita pilih cube di sini. Nah, cube ini berarti dia kalau biasanya modelnya build ini, sekarang gantinya jadi cube kayak gini, kotak-kotak seperti itu. Nah, lanjut lagi, habis itu apa ya? Oh iya, nah ini head unit sendiri. Nah, head unit sendiri dia memang masih belum full spec seperti di Korea sana yang sudah 10 inci, yang masuk sini baru yang 8 inci seperti Hyundai di Indonesia pada umumnya gitu. Tapi meskipun begitu, untuk fitur-fitur sudah cukup lengkap, kayak ada radio, ada telepon juga, ada USB, aux gitu, juga ada Android Auto dan Apple CarPlay, dan dia juga punya fitur Quiet Mode. Nah, Quiet Mode ini nanti berfungsi kalau misalnya kita bawa penumpang di belakang dan misalkan penumpang belakang itu lagi tidur dan nggak mau diganggu, maka nanti kalau kita mengaktifkan Quiet Mode ini, maka audionya akan hanya berfungsi di bagian depan saja gitu, sehingga nantinya di belakang itu nggak akan berisik seperti itu. Nah, lanjut lagi, selain dari fitur-fitur tadi, dia juga punya satu fitur baru yang belum ada di yang model sebelumnya, yaitu kamera 360 seperti ini. Jadi kamera 360 ini kita bisa mengubah settingan sudut ini yang ada di bagian belakang, ada di bagian sudut samping, terus juga di bagian depan sana seperti itu. Nah, terus juga apa lagi ya? AC sendiri dia masih belum full spec seperti di Korea juga, seperti hanya juga dia masih ada tombol-tombol fisika seperti itu, tapi sudah cukup lengkap ya. Dia ada mode arah semburan juga lengkap, kemudian ada heater, cooler begitu. Nah, tapi yang menariknya lagi, jok depan ini dia sudah menggunakan fitur ventilasi dan pemanas seperti itu. Jadi sangat memudahkan kalau misalkan lagi butuh kehangatan atau mungkin dingin, bisa tekan tombol di sini kayak gitu. Tuh, tombol-tombolnya kan seperti itu kan. Nah, terus juga ini jok sendiri, ngomong-ngomong soal jok, ini joknya sendiri sudah menggunakan berlapis kulit, dan jok ini dia punya 2 opsi warna. Ada opsi warna hitam seperti ini dan juga warna coklat. Lalu untuk rem parkir sendiri sudah menggunakan mode elektrik ya. Tapi mode memang posisinya agak jauh ya. Posisinya itu diletakkan di bagian sebelah kanan setir, agak tersembunyi sebelah dengan stability control juga. Sedangkan tombol auto hold-nya ada di bagian tengah sini seperti itu. Lalu di bagian bawah sini ini ada buat wireless charging, buat HP sudah support wireless charging. Ini juga, terus di sebelahnya juga ada transmisi. Nah, transmisi ini dia sudah 8 speed automatic, tapi dia nggak pakai tuas desainnya, tapi dengan model tombol-tombol seperti ini. Ada P, R, N, D seperti itu. Lalu di bawah sini juga ada cup holder. Lalu di bagian bawah sini ada
apa tuh USB port buat ngecas HP. Terus juga, nah ini yang menariknya dari Staria. Biasanya kalau dulu Hyundai H1 yang sampai tipe tertinggi itu bisa muat 3 orang ya. Jadi 1, 2, 3. Jadi di tengah bisa muat 1 orang lagi seperti itu. Tapi di Staria ini cuma bisa muat 2 orang saja. Kenapa? Karena bagian tengah sini itu digantikan dengan apa tuh konsol tengah yang sangat besar, tergolong sangat besar di kelasnya begitu. Yang tulisan Staria juga ada isinya, ada cup holder dan bisa buat taruh kayak apa ya, dokumen atau kayak CD seperti itu. Nah, tapi yang uniknya ini di konsol tengah ini dia juga ada ambient light. Jadi ambient Staria ini dia juga punya fitur ambient light dan kita bisa ubah-ubah warnanya melalui menu setting yang ada di paling instrumen seperti itu. Kita bisa ganti warna jadi warna putih, warna merah, warna biru, pokoknya sesuai dengan selera kita masing-masing seperti itu. Nah, terus juga dia juga punya fitur lagi yang namanya sunroof. Nah, sunroof ini bukan cuma satu tapi ada di 2. Pertama di depan sini yang kita bisa buka. Nah, seperti ini dibuka sunroofnya. Nah, sampai habis tuh. Nah, dan juga di bagian belakang sini. Tapi memang dia kacanya nggak bisa dibuka seperti itu. Terus juga di sini spionnya udah bagus nih, udah lebih modern bentuknya. Dan bicara soal apa ya, fitur safety dari mobil ini, dia sekarang udah sangat lengkap. Ya wajar dong karena harganya sudah 1 miliar kan, udah naik kelas itu. Nggak lucu dong kalau fiturnya juga biasa-biasa aja. Nah, untuk safety-nya sekarang dia dilengkapi dengan 6 buah airbag, ada stability control juga. Terus juga dia sudah punya dengan nama itu Hyundai Smart Sense. Nah, Hyundai Smart Sense itu dia ada for collision assist, kemudian lane keep assist, kemudian blind spot assist, serta dia juga punya fitur yang menurut saya cukup menarik, yaitu blind spot monitor. Nah, blind spot monitor ini dia kelihatan di panel instrumen ini, panel instrumen Staria ini. Jadi kalau misalkan kita ngesen lampu, ngesen ke kiri, ngesen ke kanan, itu akan keluar muncul kameranya itu sesuai dengan kita ngesen mana. Seperti misalkan kalau misalkan ngesen kiri, nanti munculnya di sebelah kiri. Lalu kalau misalkan kita ngesen ke kanan, dia akan muncul di sebelah kanan itu. Pokoknya ini fitur yang menurut saya sangat unik sekali. Juga ada fitur, ada safe exit assist dan juga fitur cruise control. Tapi sekali lagi dia memang belum adaptive cruise control seperti itu. Pokoknya memang kalau dibandingkan sama Hyundai H1, baik itu dari interiornya, kemudian sama fitur-fitur sama fitur safety-nya, itu sudah jauh mengalami peningkatan yang luar biasa. Ya kan, karena kalau dulu H1 itu dia harganya dengan harga yang sudah 600 juta itu, menurut saya sih fitur-fitur yang ditawarkan juga sangat biasa dan agak nggak worth it. Tapi dengan harga yang sudah menembus 1 miliar ini, mau nggak mau Staria benar-benar harus menaikkan kelasnya, dan fitur-fitur juga bertambah banyak sesuai dengan segmennya yang menuntut fitur-fitur dan kenyamanan yang lebih seperti itu. Dan BTW, setelah saya mengaktifkan jok pendingin seperti ini, jok ventilasi seperti ini, kerasa jadi lebih dingin gitu. Pantatnya jadi kerasa lebih dingin ya, padahal di luar juga masih panas. Nah, sekarang masuk ke bagian jok baris keduanya. Nah, sekarang saya berada di jok baris kedua dari Hyundai Staria, dan ini merupakan tempat yang paling difavoritkan bagi semua pengguna pemilik dari MPV kotak seperti Hyundai Staria ini. Biasanya dan pastinya nih, hampir semua pemilik dari MPV kotak kayak Hyundai Staria ini pasti pada duduknya di bagian jok baris kedua ini, bukan di depan, karena di depan itu jatahnya supir. Nah, Staria ini dia punya 2 opsi. Yang 2 opsi dari secara konfigurasi tempat duduknya seperti itu. Ada yang 7 seater dan 9 seater. Nah, 7 seater itu dia itu 2, 2, 3. Berarti 2 depan, 2 di tengah, dan 3 di belakang gitu. Sedangkan untuk 9 seater dia 2, 2, 2, 3. Berarti di bagian tengah sini ini ada tambahan 2 kursi lagi. Jadi ini 2 depan, 2 tengah, 2 lagi di tengah, dan paling belakang ada 3 orang seperti itu. Tapi memang untuk yang apa tuh 9 seater itu dia bentukan joknya tuh masih bener-bener kayak captain seat biasa gitu, dan semua pengaturannya masih manual semuanya. Nah, bedanya dengan 7 seater ini, dia memang model juga captain seat ini, tapi dibikin lebih mewah dan lebih banyak pengaturan elektriknya begitu. Nah, sebenarnya kalau bicara tampilan dari jok baris kedua ini, captain seat ini, memang dia mungkin dari luar ya, sekilas ini dia memang enggak semua seperti Toyota Alphard yang ada kayak apa tuh kayak sekatnya begitu ya gitu. Tapi tetap dia juga memiliki pengatur elektrik dan juga fitur-fitur yang enggak dipunyai di Toyota Alphard. Contohnya untuk pengatur elektriknya dia juga bisa diatur untuk merubah joknya. Terus juga bisa pengaturan ketinggiannya. Setelah kita bisa mengatur ini buat tatakan kakinya nih, kayak gini contohnya. Tuh. Kelihatan kan? Nah, kelihatan seperti itu. Terus juga ada beberapa fitur yang nggak dimiliki sama Toyota Alphard sih, terutama
yaitu jok ventilasi dan jok pemanas ada di satu tempat di jok baris kedua dan bisa dipakai. Contohnya kita akan pakai jok ventilasi seperti ini, jok pendingin kayak gini. Nah, ada benar-benar full power 3 tingkat. Lalu dia juga punya relax mode. Nah, relax mode ini kita coba ya, kita akan coba relax mode seperti ini. Nah, dia akan benar-benar rebah, serius. Aku akan coba langsung. Ini bener-bener rebah banget sih, kayak tiduran banget sih. Nah, kita akan coba lagi nih, tatakan kakinya kita nyalakan. Iya. Wah, gila nih, bener-bener sempurna sih duduk di sini nih. Ya, walaupun memang sekelas nggak semua upper, tapi setidaknya ini kayak bener-bener nggak mau pulang ini. Enak banget nih, bisa tiduran dengan nyaman ya kan, nggak perlu harus nungguin kursi pulang ke rumah lama gitu kan, bisa di sini tuh bener-bener nyaman banget sih. Ya, lanjut lagi kita matiin dulu, kita balik lagi ke mode semula. Nah, yang jadi ini yang gini gitu. Jadi yang 7 seater ini dia walaupun dia ketensi juga, tapi dia lebih banyak pengatur elektrik dan dia juga punya fitur yang nggak dipunyain sama 9 seater. Nah, tapi yang 9 seater sendiri juga punya fitur yang nggak dipunyai sama 7 seaternya, yaitu yang kursi 9 seater ini, yang terutama jok baris kedua ini bisa diputar 180 derajat. Jadi seolah kayak bikin rapat dadakan di dalam mobil seperti itu. Jadi kayak yang jok ini biasanya hadapnya ke depan, nah jok ini bisa diputar balikan jadi menghadap ke belakang seperti itu ya kan. Jadi kalau misalkan ada kayak rapat atau kayak hal yang dibicarakan gitu, bisa kayak seperti senyaman di rumah ya, kayak gitu. Jadi memang tiap versi itu, tiap opsi itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing seperti itu. Terus kita bicara kayak legroom gitu ya, legroom itu pasti nggak usah ditanya deh, nggak usah ditanya luasnya berapa nih, karena memang mobil ini panjang kan sekitar 5 meter ya, 5 meter lebih. Jadi ya memang tambah batas ini untuk ukuran saya yang dengan jok posisi saya ini di depan itu ya nggak usah dihitung lagi seperti apa legroomnya gitu, benar-benar tambah batas. Dan memang sepanjang saya nge-review mobil gitu, ini adalah legroom yang paling luas sepanjang saya mereview mobil di YouTube. Terus juga untuk headroom, ini headroom juga tergolong tinggi juga, walaupun dia ada dual sunroof seperti ini. Nah, bicara soal plafon, di atas ini dia menggunakan bahan bludru. Kelihatan kan di sini ada kayak bekas-bekas coretannya nih, kayak bekas-bekas tangan gitu. Lalu di atas ada kisi AC dan ada pengaturan AC-nya di situ. Dia ada di tombol-tombol ini ya. Jadi pojokan kanan sana itu buat tombol-tombol AC. Lalu di bagian tengah sini buat cup holder. Buat cup holder ada 2. Lalu di bawah sini ada USB port, ada laci di bawah. Lalu untuk bagian pintunya ini dia memang tadi saya katakan di bagian samping sana di depan itu memang masih model kaca samping geser seperti ini. Jadi kita buka dulu kayak gimana sih caranya. Nah, kayak gini nih. Memang agak berat sih cara bukanya, tapi dan agak merepotkan juga. Tapi setidaknya memang beginilah caranya membuka kaca samping di Hyundai Staria, kayak di H1 persis. Seperti ini, kita balik lagi. Dan dia juga punya tirai nih. Tirai ini kita angkat dari atas. Jadi bisa menambah kesan privasi di mobil ini seperti itu. Lanjut lagi. Ini tadi saya ketinggalan tadi pas di depan tuh di Staria ini, terutama Staria Signature yang 7 seater itu dia sudah dilengkapi dengan speaker Bose ya, speaker Bose. Jadi audio sistemnya udah menggunakan Bose. Sedangkan dengan 9 seater sendiri dia memang masih sistem audio itu masih yang standar dibawa dari Hyundai-nya seperti itu. Jadi kesimpulan kalau duduk sini nih, ini benar-benar surga sih duduk sini, apalagi dengan relax mode seperti ini yang kayak nggak mau pindah tempat gitu intinya. Nah, sekarang masuk ke jok baris ketiganya. Nah, sekarang masuk di jok baris ketiga dari Hyundai Staria, dan ya memang seperti jok baris keduanya, walaupun memang nggak seluas seperti jok baris keduanya, tapi untuk legroomnya sih memang tergolong cukup baik, nggak terlalu dianaktirikan seperti itu. Apalagi dia masih bisa muat 3 orang dewasa dengan cukup proper. Nah, di sekeliling saya ini dia ada ambient light seperti di depan sana yang konsol tengah seperti ini. Lalu di sebelah sini juga ada cup holder, dan situ juga ada USB port di 2 sisi. Nah, ini dia juga ada tirai buat privasi juga, serta ini kaca juga bisa dibuka. Jadi ingat gaya Toyota Kijang dulu ya, seperti ini. Nah, sekarang masuk ke bagian mesinnya. Nah, sekarang masuk ke ruang mesin dari Hyundai Staria. Staria di Indonesia tuh hanya dalam satu pilihan mesin, yaitu mesin diesel 2200 cc bertenaga 177 PS dan torsi 430 Nm dengan transmisi 8 speed automatic.
Sebenarnya di luar negeri, Staria itu juga punya pilihan mesin bensin 3.500 cc. Tapi karena pajaknya tidak menguntungkan buat mesin segede itu, karena nanti bakal harganya jadi mahal, maka Hyundai memutuskan untuk tidak menjual mesin bensin dan hanya menyisakan mesin dieselnya aja. Lagi pula H1 dulunya itu juga lebih laku mesin dieselnya dibanding mesin bensinnya seperti itu. Dan satu lagi, Staria itu dia menggunakan platform terbaru yang itu penggerakan itu menggunakan penggerak roda depan. Kalau sebelumnya H1 itu dia kan penggerakan roda belakang, tapi Staria ini sekarang menggunakan penggerak roda depan seperti itu. Nah, satu lagi ini kuncinya seperti ini. Dia ada tombol buat kunci, buat buka, ini buat buka pintu bagasinya, ini bawah sini buat pintu geser dan di hold gitu, dan di paling bawahnya ini buat remote engine start. Jadi tinggal kita nyalain mesin itu, dia tinggal pencet tombol di paling bawah sini seperti itu. Sekarang masuk ke bagian kesimpulannya. Kesimpulan mengenai Hyundai Staria ini, menurut saya sih, Staria merupakan pendobrak di kelas MPV premium seperti ini. Terutama dari desainnya sangat-sangat futuristik ya, benar-benar anti mainstream buat kelasnya yang biasa mengutamakan kemewahan yang sangat berlimpah. Tapi kalau ini benar-benar lebih kelihatan mencerminkan futuristik dan anti mainstream dibandingkan sama mobil-mobil MPV premium pada umumnya gitu. Lalu juga ditambah dengan beberapa fitur-fitur yang bisa dikatakan menambah kesan prestis dari mobil ini serta menaikkan kasta dibandingkan dengan Hyundai H1 sebelumnya. Kayak misalkan dari fitur safety-nya, dari kenyamanannya juga, dan juga dia masih punya yang paling penting dari nilai jual selain desainnya itu adalah mesin dieselnya sendiri. Karena mesin diesel ini bisa dikatakan itu sudah cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia dan dikenal juga cukup irit dan bertenaga seperti itu, dan bisa jadi alternatif bagi orang-orang yang mungkin udah bosan lihat Alphard gitu tapi kepengen MPV premium, bisa pilih Hyundai Staria ini. Jadi itulah review mengenai Hyundai Staria Signature 7-seater. Terima kasih buat menonton video ini, dan mohon maaf apabila selama mereview ini terdapat kesalahan dan kekurangan selama mereview mobil semeo ini. Dan terima kasih juga buat Mas Andri dari Hyundai Pancoran sudah berikan kesempatan saya untuk mereview mobil ini. Kalau misalkan mau beli mobil Hyundai atau pengen tahu informasi seputar mobil terbaru dari Hyundai, bisa langsung kontak yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk klik like, share, dan subscribe channel Indra Fatan. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya @indra_fatan untuk mengetahui update terbaru seputar dunia otomotif. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.